Ya, silahkan Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad wa 'ala ashabihil mu'minin. Amma ba'd. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang diamanahkan ke saya ini berkaitan dengan filsafat Islam, ya. Tentunya mungkin pemateri-pemateri sebelum saya tentu sudah banyak menyinggung tentang filsafat secara umum, dan mungkin juga sudah ada sedikit disinggung tentang filsafat Islam. Tapi mungkin pada kesempatan ini kita tidak akan banyak menyinggung filsafat secara umum dan akan lebih banyak berbicara tentang filsafat Islam secara spesifik, ya. Nah, ya tadi saya sudah diperkenalkan, ya, dan ya kalau pemateri atau pembicara sebelumnya itu banyak yang magister, ya, banyak yang S2, mungkin juga sudah ada yang doktor, ya. Tapi ya saya hanyalah orang yang biasa-biasa saja, hanya alumni S1, ya, sekarang pun belum selesai S2-nya, sehingga ya titel yang sempat ya sebelumnya itu pamflet yang sebelumnya yang beredar itu yang sempat dikirim ke saya itu di belakang nama saya itu ditulis MPhil, jadi saya minta diralat karena saya sendiri sebenarnya belum sampai pada tahap magister, ya. Saya sampai di S1, sehingga kalaupun harus pakai gelar, ya gelarnya itu adalah SPLI yang ya biasa juga orang-orang yang agak anti dengan filsafat itu biasa dipelesetkan menjadi spilis, ya, katanya. Spilis, ya, kalau dari segi medis tentu adalah suatu penyakit yang menjijikkan, dan sepertinya ya orang-orang yang anti filsafat itu saking jijiknya juga pada filsafat sehingga alumninya itu digelari spilis sebagai singkatan dari sekularis, pluralis. Ya, kemudian kita lanjut, ya, berbicara tentang filsafat Islam. Kalau kita membicarakan filsafat Islam atau filsafat dulu secara umum, ya, sebenarnya ada beberapa pengertian, ya. Ada pengertian yang secara umum dan ada juga pengertian yang secara khusus, ya. Kalau kita mencoba menggali pengertiannya secara umum, ya tentu pengertian yang secara umum ini diharapkan mampu menjadi payung di antara beberapa pengertian filsafat yang berkembang, dan ya, kita yakin saja bahwa pengertian filsafat itu sangat banyak, ya. Bahkan Franz Magnus Suseno mengatakan bahwa pengertian filsafat itu sebanyak aliran atau bahkan tokoh-tokoh filosof atau tokoh-tokoh yang menggeluti dunia filsafat secara umum, ya, sehingga pengertiannya sangat banyak. Dan menurut Romo Franz bahwa salah satu yang menjadi kecenderungan dari banyak filosof atau orang-orang yang menggeluti dunia filsafat adalah mempertengkarkan mengenai pengertian, ya, pengertian filsafat sendiri. Tapi mungkin sebagai jalan tengahnya bisa diangkat sebuah pemahaman bahwa filsafat itu
bisa disebut sebagai disiplin ilmu yang membahas mengenai hakikat terdalam segala sesuatu. Ya. Tetapi hakikat terdalam segala sesuatu yang dimaksud di sini tentunya dicapai dengan menerapkan prosedur yang berpikir ilmiah, ya, yang logis dan analitis. Ya. Nah, sehingga filsafat yang yang cenderung bertentangan, baik itu yang berkembang di Barat maupun di dalam dunia Islam itu dengan pengertian ini sedikit banyak lebih bisa dipertemukan, ya. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan filsafat Islam, ya, atau mungkin kita bisa sebut sebagai proses masuknya filsafat di dunia Islam. Jadi filsafat Islam itu ya masuk di dunia Islam itu bisa dibilang ada dua faktor yang utama yang membuat filsafat itu masuk ke dunia Islam. Pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau kita menyinggung faktor eksternalnya itu adalah efek dari berkembangnya kekuasaan Islam yang mulai tumbuh pada masa yang pasca wafatnya Rasulullah, yang kemudian ke Syria, ya, atau Syam yang namanya dulu, di mana Syria atau Syam dulunya merupakan sebuah pertemuan peradaban antara sisa-sisa peradaban rasional Yunani dengan peradaban Kristen yang juga berkembang mulai dari Romawi Barat sampai Romawi Timur, yang kemudian sampai ke Eropa Timur dan mungkin sampai ke Asia Tengah. Dan kemudian di sisi lain ada sisa-sisa peradaban Persia dan yang mulai masuk juga peradaban Islam. Sehingga dengan terjadinya kontak peradaban tersebut, maka dengan sendirinya orang-orang Muslim mulai dipaksa, mulai diharuskan untuk mencoba menggunakan rasionalitas yang dimiliki dan untuk berdialog dengan orang-orang yang berasal dari peradaban lain, bahkan berasal dari aliran dan kepercayaan yang lain. Kenapa? Ya, tentunya kalau menggunakan sumber-sumber dari ajaran Islam sendiri, tentu akan sulit untuk membangun dialog karena secara secara sumber, ya, tentu berbeda. Misalnya dari Kristen, ya, yang menjadi sumber kebenarannya itu adalah Bible atau Injil, sementara orang Islam tentu menunjuk Quran yang menjadi sumber dari ajaran yang berkembang di dalam Islam. Nah, oleh karena itu, jadi mulailah kemudian orang-orang Muslim dipacu untuk menggunakan rasionalitas, menggunakan pikiran untuk mencoba berdialog dengan orang-orang yang berasal dari peradaban lain. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada faktor internal, ya, yang membuat filsafat di dalam dunia Islam itu mulai berkembang. Nah, faktor internal itu ada yang berasal dari teks-teks Islam sendiri dan ada juga yang berasal dari atau pengaruh dari kondisi sosial maupun kondisi politik yang berkembang di dalam dunia Islam. Kita mengetahui bahwa
pasca wafatnya Rasulullah, ya, salah satu yang menjadi polemik waktu itu adalah persoalan kepemimpinan. Persoalan bahwa siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Karena memang yang membuat Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, ke Makkah ke Yathrib yang namanya pada waktu itu, adalah masalah kepemimpinan, karena di Madinah atau Yathrib pada waktu itu ada dua suku besar yang senantiasa bertikai, sehingga mereka kemudian mencoba mengajak Rasulullah untuk memimpin Yathrib, sehingga dua suku besar tersebut, yaitu suku Khazraj dan suku Aus, bisa berdamai dan bisa hidup berdampingan secara damai. Nah, sehingga setelah wafatnya Rasulullah, maka persoalan kepemimpinan kemudian menyeruak kembali dengan alasan bahwa siapa lagi yang akan mampu mendamaikan antara dua suku besar tersebut. Nah, itu dari sisi suku yang berkembang di Madinah atau yang disebut kaum Ansar. Ditambah lagi kemudian adalah adanya suku-suku lain, adanya kaum lain, yaitu golongan Muhajirin yang datang dari Makkah, ditambah lagi kemudian dengan golongan-golongan lain seperti golongan Yahudi dan golongan Nasrani dan golongan lain yang masih menyembah yang mungkin disebut golongan Sabi'in. Nah, persoalannya kemudian adalah ya di dalam sejarah kita melihat bahwa memang persoalan kepemimpinan tersebut sedikit dapat teratasi dengan terpilihnya khalifah pertama, yaitu Abu Bakar. Akan tetapi setelah khalifah Abu Bakar, persoalan kepemimpinan ini makin menyeruak, makin menjadi polemik, karena khalifah kedua sendiri mangkat, terbunuh, ya. Kemudian dilanjutkan khalifah ketiga, yaitu Utsman, dan di khalifah Utsman inilah yang dianggap sebagai terjadinya huru-hara besar, ya, karena khalifah Utsman sendiri itu terbunuh dengan didemo rakyat masyarakat dari berbagai kalangan, dan saking banyaknya orang yang menyerbu rumahnya sehingga tidak diketahui siapa yang menjadi pembunuhnya. Nah, persoalannya kemudian adalah ketika terpilih khalifah keempat, nah ada rasa ketidakpuasan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan keluarga khalifah ketiga, yang merasa bahwa terbunuhnya khalifah ketiga itu harus dicari biang keroknya atau pembunuhnya. Nah, kemudian singkat cerita, kemudian timbullah peperangan di masa khalifah keempat ini. Bahkan di masa khalifah keempat itu adalah masa yang terbanyak perang yang terjadi, dan ada 3 perang besar yang terdapat di dalam dunia Islam di masa khalifah keempat. Yang pertama adalah perang Jamal, yang kedua adalah perang Siffin, dan yang ketiga adalah perang Nahrawan. Nah, di perang Siffin itulah kemudian muncul suatu perkara di mana setelah gubernur Syria pada waktu itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, pasukannya terdesak, maka kemudian mengangkat mushaf Al-Quran sebagai jalan keluar untuk bisa mengatasi keterdesakannya, sehingga menganjurkan untuk berdamai, untuk berunding. Nah, persoalannya kemudian adalah bahwa dalam perundingan yang dilalui dianggap kemudian perundingan yang dilakukan antara pasukan Muawiyah dengan pasukan khalifah keempat, banyak yang menilai bahwa pihak khalifah keempat dalam hal ini dirugikan, sehingga ada sebagian pasukan dari khalifah keempat yang memisahkan diri. Itulah yang kemudian dianggap sebagai golongan pertama yang muncul dalam Islam, yaitu disebut golongan Khawarij. Nah, adapun golongan yang tetap setia dengan khalifah keempat, itulah yang kemudian disebut sebagai pengikut khalifah keempat, yang dalam hal ini disebut sebagai kelompok Ali atau disebut
Syiah Ali yang kemudian berkembang menjadi aliran Syiah di dalam Islam. Nah, kita singkat kemudian cerita karena perlu sangat panjang kalau kita mau bicarakan sejarahnya. Nah, ketika kemudian Islam yang sudah mulai berkembang ke Syria, ya, di satu daerah ya di Irak pada waktu itu, ya, tepatnya di Baghdad, ya, ada sebuah masjid yang menjadi tempat apa itu perkumpulan sebuah atau menjadi sebuah tempat perkumpulan diskusi ya dalam hal ini, di mana pada waktu itu yang menjadi pembicara tetap pada waktu itu adalah salah seorang tokoh sufi besar ya yang bernama Hasan Basri. Nah, masalahnya kemudian adalah bahwa ada salah satu anggota jamaah dari Hasan Basri ini yang mencoba bertanya tentang persoalan dosa besar. Ya. Persoalan dosa besar yaitu bahwa ketika seorang mukmin atau seorang muslim yang berdosa besar, maka kedudukannya di akhirat itu adalah apa? Apakah dia masuk ke surga ataukah kemudian masuk ke neraka? Nah, dalam hal ini menurut riwayat pada saat itu Hasan Basri tidak mau menjawab. Karena kenapa? Karena itu masih terdapat bias-bias perang ya antara pasukan Khalifah keempat dengan Gubernur Syam pada waktu itu. Sehingga dan di mana kemudian yang berhasil meraih tampuk kekuasaan adalah Gubernur Syam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Artinya adalah bahwa ketika kemudian disebutkan bahwa orang yang misalnya berbuat dosa besar itu kedudukannya di neraka, nah tentu dalam hal ini ya orang akan mengalamatkan pemahaman tersebut ke pasukan Muawiyah dalam hal ini karena dia yang mampu merebut kekuasaan. Di mana kita mengetahui bahwa di dalam Islam bahwa orang yang berdosa besar atau seperti membunuh tanpa alasan yang jelas ya saat dihukumi sama dengan membunuh seluruh umat manusia ya, sehingga tentu kedudukannya tidak bisa ditolerir ya di akhirat nanti. Nah, akhirnya karena Hasan Basri terdiam, maka kemudian jamaah, salah satu anggota jamaah memisahkan diri, ya, yang kemudian disebut sebagai i'tizal atau i'tazala, yang kemudian orang-orangnya itu disebut Mu'tazilah, dan pelopornya itu yang orang yang bernama Wasil bin Atta, yaitu salah satu murid dari Hasan Basri sendiri. Nah, kemudian aliran Mu'tazilah ini kemudian mencoba menggunakan rasionalitas yang dimilikinya. Karena kenapa? Karena baginya itu orang mukmin atau orang muslim, seorang muslim yang melakukan dosa besar, bagi mereka bukanlah seorang mukmin, bukan juga seorang kafir, ya. Tetapi dia disebut berada di antara kedua itu, yang mereka sebutnya sebagai fasik. Nah, artinya di sini kemudian benih-benih rasionalitas mulai digunakan oleh golongan Mu'tazilah dalam hal ini. Nah, kaitannya dengan perkembangan filsafat adalah bahwa pada masa akhir-akhir pemerintahan keturunan Umayyah yang disebut di dinasti Umayyah, yang raja penguasa pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa akhir-akhir pemerintahannya dinasti Umayyah secara umum, mulailah kemudian dikembangkan penerjemahan kitab-kitab Yunani, karena faktor eksternal tadi mulai bersinggungan antara peradaban Islam dengan peradaban Yunani. Nah,
banyak penerjemah pada waktu itu ya, yang di mana pada waktu itu penerjemahan sangat dihargai ya. Bahkan menurut riwayat penerjemahan pada waktu itu ya, hasil terjemahan dari sebuah kitab itu ditimbang pakai emas ya, seberapa besar, seberapa berat hasil terjemahan itu, nah segitulah emas yang akan dia dapatkan nanti. Nah kemudian salah seorang penerjemah pada waktu itu orang yang bernama Al-Kindi ya, dan beliau itu diidentifikasi sebagai seorang Mu'tazilah. Nah, awalnya Al-Kindi ini yang merupakan seorang penerjemah, akan tetapi kelamaan kemudian tertarik untuk mendalami filsafat, sehingga makin mendalami dan kemudian ditahbiskanlah bahwa Al-Kindi ini adalah filosof pertama di dalam dunia Islam. Dan beliau dianggap sebagai satu-satunya orang Arab yang menjadi filosof di dalam Islam, atau satu-satunya dalam hal ini adalah Arab yang ada di bagian timur ya, karena nanti dalam perkembangan selanjutnya setelah runtuhnya dinasti Umayyah, Islam kemudian terbagi menjadi dua. Islam bagian barat itulah yang berada di Andalusia dan Spanyol ya sekarang ini. Sementara Islam bagian timur ya, itu yang tetap berada di Asia Barat dan berkembang sampai ke Asia Tengah. Nah, ya kita tahu sampai di Al-Kindi. Nah, di Al-Kindi lah kemudian yang ditahbiskan sebagai filosof pertama di dalam dunia Islam. Nah, kemudian selanjutnya karena beliau adalah orang yang mula-mula mengembangkan filsafat di dalam dunia Islam, sehingga isu-isu yang diangkat pun juga ada hubungan antara filsafat dan agama dalam hal ini, dan itu yang paling ditekankan oleh Al-Kindi, mencari korelasi antara filsafat dan agama. Nah, pasca Al-Kindi, filsafat kemudian makin berkembang dan sampai pada orang yang bernama Abu Nasr Al-Farabi. Nah, di tangan beliau, di tangan Al-Farabi ini, filsafat makin berkembang sampai kemudian digelarilah Abu Nasr Al-Farabi ini sebagai filosof kedua ya, guru kedua. Tapi guru pertama bukan Al-Kindi. Guru pertama yang dianggap di dalam filsafat, yang dianggap sebagai guru pertama dalam dunia filsafat adalah Aristoteles. Nah, cukup banyak ya isu-isu yang dikembangkan oleh Al-Farabi, seperti isu tentang penciptaan, ya, isu tentang ya termasuk dalam hal ini filsafat politik, dan itulah yang sangat spesial pada seorang Al-Farabi selain filsafat emanasi, filsafat penciptaan. Dan di dalam filsafat berpikir beliau juga mengembangkan sehingga memiliki satu kitab yang bernama Mantik Al-Farabi. Kemudian pasca Al-Farabi, filosof yang dianggap paling besar adalah orang yang bernama Abu Ali Sina, atau biasa dikenal sebagai Ibnu Sina, atau dalam hal ini orang Barat biasa mengenalnya dengan nama Avicenna. Nah, di tangan Ibnu Sina kemudian filsafat yang berasal dari yang dikembangkan oleh Al-Farabi itu makin berkembang, sehingga dianggap mencapai puncak perkembangan filsafat yang dikembangkan yang sejenis dengan filsafat Aristoteles ya, yang disebut sebagai filsafat
peripatetik atau dalam dunia Islam dikenal dengan nama filsafat Masya'iyah. Nah, tetapi Ibnu Sina sendiri merasa sangat berutang terhadap Al-Farabi karena menurut pengakuannya 40 kali dia membaca kitab mantik Aristoteles tetapi tidak pernah bisa mampu memahami. Ya. Nah, akan tetapi dengan bantuan kitab kecil mantik Al-Farabi, dengan bantuan kitab mantik itulah kemudian dia mampu memahami filsafat Aristoteles dengan baik atau mantik Aristoteles atau logika Aristoteles dengan baik. Ya. Nah, kemudian setelah Ibnu Sina, ya Ibnu Sina sendiri karena dianggap sebagai filosof yang sangat besar, terutama di dunia peripatetik, maka ditahbiskanlah beliau sebagai orang yang digelari sebagai Syekhur Rais, ya, atau guru besar, ya, atau guru kepala. Sementara siapa? Al-Farabi disebut sebagai guru kedua dan guru pertama tadi adalah Aristoteles. Nah, kemudian pasca Ibnu Sina, filsafat kemudian mengalami sedikit kemunduran. Dalam hal ini yang dimaksud filsafat di sini adalah filsafat peripatetik. Nah, itu akibat dari kritikan dari seorang yang merasa keberatan dengan isu-isu yang dikembangkan di dalam filsafat, dan beliau adalah tokoh yang bernama Imam atau Abu Hamid Al-Ghazali, ya, yang biasa dikenal dengan nama Imam Ghazali. Ya. Ada 3 isu besar yang membuat Imam Ghazali sangat keberatan terhadap filsafat. Ya. Pertama adalah tentang kekadiman alam. Kemudian yang kedua adalah tentang ketidaktahuan Tuhan terhadap peristiwa-peristiwa juz'iyah. Ya. Kemudian satu lagi apa ya, saya agak tidak ingat apa namanya, satu isu lagi, ada satu isu apa lagi? Ya nantilah kita cari, siapa tahu teman-teman ada yang ingat. Ya saya mohon maaf dulu sebelumnya ya, dalam hal ini saya sebenarnya ada di hadapan teman-teman ini bukanlah seorang pemateri, ya, saya tidak menganggap demikian, saya cuma menganggap diri saya sebagai pemantik diskusi saja. Jadi mohon dimaklumi saja kalau ada hal-hal yang tidak sempurna seperti tadi, ya, isu salah satu yang menjadi isu Imam Ghazali mengkritik para filosof itu adalah saya kurang ingat apa satu lagi. Tapi sebenarnya ada 20, cuma diringkas oleh salah seorang filosof besar yang ada di dunia barat Islam di Andalusia, yaitu Ibn Rushd, menjadi 3 isu, ya. Jadi sebenarnya ada 20. Nah, kitab dari Imam Ghazali yang mengkritik para filosof tersebut adalah kitab yang sangat masyhur terkenal dengan judul Tahafutul Falasifah. Nah, tetapi kita harus ingat dalam hal ini bahwa Tahafutul Falasifah ini bukan berarti anti filsafat. Saya sebenarnya kurang setuju kalau dianggap sebagai Imam Ghazali ini anti filsafat. Beliau bukanlah anti filsafat, dan beliau bahkan dianggap oleh para kalangan bahwa salah seorang pensyarah atau salah seorang yang mampu meringkas filsafat peripatetik dengan sangat baik. Salah satu ringkasan filsafat Masya'iyah adalah tulisan dari Imam Ghazali. Nah, dan yang kedua adalah judul bukunya itu adalah Tahafutul Falasifah, bukan Tahafutul Falsafah. Ya, kalau Tahafutul Falasifah itu adalah bisa diartikan sebagai kerancuan para filosof, ya, bukan kerancuan filsafat. Ya, falasifah di sini adalah bentuk jamak dari filosof yang disebut falasifah dalam bahasa Arab. Nah, akan tetapi ya buku itu kemudian dijawab dengan baik oleh salah seorang filosof besar di dunia barat Islam, ya, di Andalusia, Spanyol,
yaitu orang yang bernama Ibnu Rus. Ya, Ibnu Rus ini adalah seorang filosof besar di dunia Barat Islam. Ya, beliau kemudian menjawab buku Imam Ghazali itu dengan bukunya yang berjudul Tahafutut Tahafut. Ya, artinya kerancuan buku rancu, ya, istilah kira-kira seperti itu. Ya, karena kerancuan adalah judul buku dari Imam Ghazali, sehingga inisiatif dari Ibnu Rus itu menamakan bukunya dengan kerancuan buku rancu, ya, seperti itu. Nah, akan tetapi ada yang menarik dari sosok Ibnu Rus, ya. Ibnu Rus ini dianggap sebagai orang yang sangat ingin membersihkan filsafat dari pengaruh-pengaruh mistisisme, ya, sehingga dianggaplah Ibnu Rus ini mencoba memutlakkan pemikiran-pemikiran Aristoteles di dalam dunia filsafat. Nah, akan tetapi itu juga yang kemudian membuat seorang Ibnu Rus tidak bisa lepas dari bayang-bayang Aristoteles, sehingga dikenallah beliau sebagai komentator Aristoteles. Nah, pasca itu, ya, pasca kritikan Imam Ghazali terhadap filsafat, nah, filsafat peripatetik dalam hal ini kemudian mengalami kemerosotan. Ya, tidak banyak lagi yang kemudian mempelajari filsafat peripatetik secara umum. Akan tetapi riwayat filsafat sebenarnya tidak berhenti di situ, ya. Karena pasca Imam Ghazali ada filsafat lain yang berkembang yang tidak persis sama dengan filsafat peripatetik. Nah, kalau kita ingin mencoba melihat apa namanya itu filsafat peripatetik, ada satu ciri dari filsafat peripatetik itu adalah semua analisis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah analisis logis, dalam terutama menggunakan logika formal Aristotelian, atau yang biasa disebut deduktif demonstrasional, ya, itu yang digunakan. Jadi pengambilan kesimpulan secara deduktif, ya, seperti ada apa namanya di dalam pengambilan kesimpulan deduktif apa tadi deduktif demonstrasional, ya, juga biasa dikenal dengan nama istilah silogisme, ya, atau kias di dalam ilmu mantik dalam dunia Islam, ya. Jadi di dalam kias itu ada yang disebut premis mayor, ada premis minor, kemudian ada konklusi sebagai kesimpulan, dan di antara premis mayor dan premis minor terdapat satu term atau suatu istilah yang menjadi penengah antara atau penyambung antara premis mayor dan premis minor yang biasa dikenal dengan nama middle term. Ya. Misalnya seperti ketika saya membuat premis mayor, ya, yang biasa juga dikenal dalam mantik atau istilahnya kubra, ya, misalnya ketika saya mengatakan semua manusia adalah berakal, itu adalah premis mayor. Kenapa premis mayor? Itu karena di situ menggunakan kata semua. Nah, kemudian ada premis minor, si A adalah manusia. Si A di sini disebut minor. Kenapa? Karena dia hanya berbicara satu orang, juz'iyat atau individu yang dibicarakan, yaitu si A. Nah, akan tetapi harus ada jembatan yang menghubungkan antara premis mayor dan premis minor ini. Misalnya kata manusia tadi. Jadi manusia pada premis mayor dan premis minor itu harus sama pengertiannya, tidak boleh berbeda, ya. Karena kalau berbeda maka kesimpulannya pasti keliru. Nah, kemudian diambillah kesimpulan atau konklusi bahwa si A itu berakal. Nah, berdasarkan turunan atau berdasarkan koheren antara premis mayor dan premis minor tersebut. Nah, itu adalah ciri utama di dalam filsafat peripatetik. Nah, kemudian ya, kita sebut tadi ada filsafat lain yang berkembang pasca filsafat peripatetik,
yang biasa disebut dengan nama filsafat Isyraqiyah atau filsafat iluminasi. Nah, ini terilhami dari beberapa filsafat yang berkembang ini terilhami dari beberapa sumber ya. Salah satunya adalah sumber dari kitab Imam Ghazali sendiri, karena Imam Ghazali itu adalah salah seorang ulama yang sangat produktif ya. Beliau menulis banyak buku. Salah satunya yang tadi adalah Tahafutul Falasifah. Selain itu adalah banyak sekali, misalnya Al-Munqidh min ad-Dalalah, terus Miskatul, salah satunya adalah Miskatul Anwar. Dan kitab Miskatul Anwar itulah yang kemudian mempengaruhi berkembangnya, salah satu yang mempengaruhi berkembangnya filsafat Isyraqiyah ya, atau filsafat yang dikembangkan dengan mengambil cahaya sebagai isu utama ya. Kita tahu bahwa Miskatul Anwar itu ya tentu Anwar ya adalah cahaya, bisa kita artikan cahaya di atas cahaya. Nah, sementara filsafat Isyraqiyah juga mengambil cahaya sebagai ide utama atau isu utama yang dia kembangkan. Kemudian ya salah tokohnya yang sangat dikenal adalah salah satu yaitu yang sekaligus pendirinya adalah bernama Syekh Isyraq atau biasa disebut dengan nama Suhrawardi Al-Maktul ya, karena disebut Maktul karena beliau terbunuh di usia muda ya. Ya, tinggal berapa lagi ya. Ya. Kemudian perbedaannya dengan filsafat peripatetik seperti yang kita sebut tadi adalah bahwa filsafat Masya'iyah selain menggunakan logika Aristotelian atau silogisme deduktif demonstrasional yang dia gunakan, beliau juga menggunakan tazkiyatun nafs ya, pembersihan jiwa sebagai salah satu metode pemecahan masalah. Bahkan porsinya pembersihan jiwa itu jauh lebih besar dibandingkan penggunaan silogisme demonstrasional tadi. Artinya bahwa Syekh Isyraq mengatakan bahwa sebelum seseorang mampu atau menggunakan logika, dia harus membersihkan jiwanya dulu ya. Karena di dalam logika itu selain bentuk formal ada juga logika yang disebut logika material. Jadi nah, biasanya logika Aristoteles itu hanya menyorot bentuk-bentuk formal atau susunan dari sebuah kerangka berpikir. Nah, akan tetapi logika material itu tidak banyak dibicarakan. Nah, kemudian Syekh Isyraq ini masuk ke dalam di logika material tadi, sehingga kemudian beliau mengatakan bahwa sebelum seseorang mampu atau menggunakan logika menjadi pemecahan masalah, dia sebaiknya membersihkan jiwanya dulu ya, sehingga ilmu-ilmu yang kemudian lahir atau pengetahuan-pengetahuan yang lahir dari seseorang tadi itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari jiwa-jiwa yang suci ya. Karena cahaya yang menjadi utamanya, jadi ya ibaratnya itu adalah manusia itu seperti cermin, sehingga hanya cermin yang bersihlah yang mampu memantulkan cahaya dengan baik ya. Ya, karena memang pada satu sisi bisa kita tamsilkan bahwa pengetahuan itu seperti cahaya ya, tidak jauh beda antara pengetahuan dengan cahaya, sehingga orang-orang yang berpengetahuan biasa kita sebut sebagai orang-orang yang tercerahkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya kita masih berbicara sejarahnya ya, belum berbicara isu-isu yang lain ini. Nah, isu selanjutnya filsafat Islam setelah berkembangnya filsafat ya, ada satu aliran filsafat lagi yang dianggap jauh lebih besar, yaitu yang disebut sebagai filsafat muta'aliyah atau biasa disebut filsafat hikmah. Banyak namanya sih ya. Kadang juga disebut filsafat teosofi transenden yang dikembangkan oleh Mullah Sadra ya. Nah, akan tetapi yang dikembangkan Mullah Sadra ini secara metodologi tidak jauh beda dengan yang dikembangkan oleh Syekh Isyraq, yaitu menggunakan logika demonstrasi
demonstrasional dan pembersihan jiwa. Cuma adalah perbedaannya adalah hasil temuan di antara kedua filosof tersebut. Kalau Syekh Ishraq menggunakan cahaya, maka Mullah Sadra atau Sadruddin Shirazi menggunakan wujud yang menjadi isu utama. Kalau Syekh Ishraq atau Suhrawardi menggunakan esensi atau fluiditas yang menjadi prinsipil di dalam dunia nyata, maka atau di alam realitas, di alam kenyataan, maka Mullah Sadra menggunakan eksistensi atau wujud yang menjadi sesuatu yang real di dalam dunia nyata. Nah, kemudian filsafat yang selanjutnya merajai atau berkembang sampai di era kontemporer, khususnya di dalam filsafat Islam, itu adalah filsafat yang dikembangkan Mullah Sadra, yang kemudian turun menurun sampai sekarang ini, sehingga bisa dibilang filsafat yang menjadi dominan, yang menjadi wacana filsafat Islam pada era sekarang ini adalah filsafat yang dikembangkan Mullah Sadra tadi, sehingga muncullah filosof-filosof kontemporer seperti Allamah Tabatabai, Murtada Mutahari dan kawan-kawan. Nah, begitulah yang menjadi sejarah perkembangan di dalam filsafat. Sebenarnya cukup panjang ya kalau kita mau bicarakan, tapi cukuplah sampai di sini. Nah, kemudian halo moderator, masih ada waktu enggak? Masih, Bapak, silakan. Oh ya. Nah, kemudian kalau kita membicarakan mengenai beberapa pertama aliran di dalam filsafat Islam, sebenarnya ada perbedaan ya. Ada sebagian yang menganggap di dalam dunia Islam itu cuma ada dua aliran filsafat. Yang pertama adalah aliran peripatetik, yaitu aliran Masyayikh dengan cirinya tadi, yaitu menggunakan logika demonstrasional atau silogisme demonstratif. Ya, kemudian ada isu emanasi, yaitu dalam penciptaan alam semesta, yaitu teori pancaran. Kemudian ada juga yang disebut hilomorfisme, ya, yaitu bahwa segala sesuatu yang aktual di alam dunia ini, di alam nyata ini, terdiri dari materi dan bentuk. Nah, itu adalah salah satu ciri yang menjadi ciri utama di dalam filsafat peripatetik. Kemudian ada aliran lain, yaitu yang sudah kita sebut tadi, yaitu aliran iluminasi, yaitu filsafat yang menggunakan cahaya sebagai isu utama. Ya, perbedaannya dengan aliran peripatetik, kalau aliran iluminasi ini, ya, dia juga menggunakan logika demonstrasional, tetapi menambahinya juga dengan tazkiyatun nafs. Selain itu tidak banyak yang berbeda. Nah, itu menurut salah satu pendapat. Cuma ada dua aliran. Meskipun ada aliran yang digagas oleh Mullah Sadra, tetapi secara metodologis menurutnya adalah bahwa aliran yang dikembangkan oleh Mullah Sadra tidak ada bedanya dengan aliran secara metodologis, ya, tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh Syekh Ishraq. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ada tiga aliran. Ada aliran irfaniyah, yaitu tasawuf teoritis, ya. Tetapi ada seperti misalnya yang berpendapat seperti itu, yaitu ada tiga aliran seperti yang digagas oleh Sayyid Hussein Nasr, yang beliau berpendapat tiga aliran di dalam filsafat Islam, yaitu pertama Syiah atau peripatetik, yang kedua adalah Isyraqiyah atau iluminasi, dan yang ketiga adalah irfaniyah atau tasawuf teoritis. Nah, itu kita bisa baca dalam bukunya yang berjudul Tiga Mazhab Utama di dalam Filsafat Islam, ya. Nah, itu aliran yang berkembang dalam dunia Islam. Nah, kemudian kalau kita bisa berbicara mengenai manfaat yang mempelajari filsafat Islam, ya, tentu sebenarnya
ini menjadi apa ya, pertanyaan yang menurut saya bisa disebut kalau ada orang yang bertanya demikian berarti dia tidak mengenal filsafat dengan baik ya. Dan memang banyak sekali orang yang bertanya apa manfaatnya filsafat ya, tentu karena dia agak berbeda dengan ilmu lain. Seperti misalnya kalau kita bertanya tentang apa manfaat ilmu tafsir Al-Quran ya, tentu mudah menjawabnya, yaitu kita bisa menafsirkan Al-Quran dengan baik. Atau apa manfaatnya belajar politik ya, tentu orang bisa berpendapat bahwa untuk kita bisa memimpin suatu organisasi, suatu lembaga atau suatu negara misalnya dengan baik. Nah, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi persoalannya adalah ketika orang bertanya apa manfaat ketika kita belajar filsafat. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat. Yang pertama, filsafat secara epistemologis dia menimbulkan optimisme terhadap pengetahuan. Nah, begini, jauh sebelum abad sekarang ini ya, tentu abad-abad yang lalu, persoalan pengetahuan itu adalah persoalan yang sangat krusial ya, karena di tiap-tiap masa ada golongan atau ada sekelompok, ada tokoh yang pesimis terhadap pengetahuan. Jadi dia disebut sebagai orang-orang yang skeptis, orang yang ragu terhadap pengetahuan. Maksudnya adalah pengetahuan yang ia dapatkan itu tidak mampu membuatnya yakin. Sama juga kan kondisi kita sekarang. Apakah informasi yang kita dapatkan itu mampu membuat kita begitu yakin bahwa demikian adanya? Bukankah sekarang ini juga banyak berkembang hoax, sehingga apalagi kemudian ditambah lagi pengaruh media ya, baik itu media cetak, elektronik maupun media-media digital, media sosial, sehingga kita sering kebingungan yang mana informasi yang benar. Nah, di setiap masa ada orang-orang yang seperti itu, ada orang yang skeptis, bahkan saking skeptisnya, saking ragunya itu dia kadang meragukan dirinya sendiri. Ada yang seperti itu. Kalau di masa-masa klasik, ya di masa filsafat Yunani ada tokoh-tokoh seperti Georgias Protagoras, ya, bukan Pitagoras ya, Protagoras, ya, mereka itu dikenal sebagai tokoh-tokoh skeptis yang tidak yakin terhadap adanya pengetahuan yang benar. Nah, ketika kita pindah ke dunia yang lebih modern ya, di masa awal-awal Renaissance juga ada tokoh yang seperti itu, seperti yang dikenal sebagai skeptis secara metodologis seperti René Descartes ya, biasanya orang Indonesia bilang. Dan tokoh-tokoh lain di dalam dunia Islam sendiri seperti tokoh seperti Imam Ghazali sendiri pernah mengalami skeptisisme, pernah mengalami keraguan, dan saking ragunya itu kemudian pernah diriwayatkan bahwa Imam Ghazali sendiri ketika memasuki kelas ya, ketika mau mengajar murid-muridnya itu beliau hanya diam tanpa berkata satu kata pun karena saking ragunya terhadap pengetahuan yang ia terima selama ini. Beliau kemudian mendapatkan pelipur lara dalam pengetahuan itu ketika mendalami tasawuf atau mistisisme. Jadi salah satu yang membuat atau manfaat ya orang belajar filsafat, filsafat itu sekarang ada orang bertanya begini, apa sih sebenarnya perbedaan antara agama dengan filsafat? Nah, kadang orang menjawab bahwa agama itu berawal dari keimanan, sementara filsafat berawal dari keraguan. Sebenarnya ini hanya jawaban yang cukup standar ya sebenarnya, tetapi menurut saya itu kurang tepat ya. Karena kenapa? Sebenarnya di dalam agama sendiri itu berawal dari keraguan. Contoh ya, kita lihat bagaimana awalnya Nabi Muhammad ya, yang menurut riwayat ya dia ragu ya sampai datang ke Khadijah itu minta diselimuti, kemudian bertanya-tanya apa yang beliau alami ya. Meskipun itu menurut satu aliran ya, seperti itu. Begitu juga misalnya dengan yang dialami oleh Nabi Ibrahim dalam proses pencariannya
terhadap Tuhan, mulai dari melihat bintang-bintang, bulan, kemudian matahari. Nah, itu adalah sebuah proses pencari keraguan. Tetapi keraguan dalam hal ini bukanlah keraguan skeptisisme mutlak, ya. Tentu adalah keraguan yang yang membuat orang tetap optimis melangkah sehingga tidak tinggal dalam keraguan tersebut. Nah ternyata itu juga terdapat di dalam agama dalam hal ini. Nah, kemudian apakah betul bahwa filsafat itu secara mutlak dia berawal dari keraguan? Tidak juga kalau menurut saya, ya. Karena filsafat juga bisa dibilang adalah sebuah pemikiran yang kritis, ya. Kritisnya itu sehingga tidak menerima begitu saja apa yang sampai kepadanya. Sehingga apa? Dia harus mencoba menguji dulu secara metodologis. Nah, inilah yang kemudian, karena metode yang digunakannya itu adalah seperti tadi, misalnya metode logika. Nah, di dalam orang berlogika itu tentu tidak berawal dari keraguan yang kosong, yang berangkat dari nol. Nah, tetap ada basis-basis keyakinan bisa diterima semua orang, dan itu yang menjadi pijakan dasar filsafat yang biasa disebut dalam filsafat Islam atau ilmu logika adalah badihiyatul awaliyah atau ilmu-ilmu badihi atau ilmu-ilmu yang disebut pengetahuan aksiomatik, ya, pengetahuan yang tidak bisa diragukan lagi, ya, kebenarannya. Dan itulah yang kemudian digunakan untuk mengembangkan pengetahuan selanjutnya. Nah, jadi manfaatnya adalah, ya, dia menurut saya, ya, salah satu manfaatnya adalah menimbulkan optimisme terhadap pengetahuan. Bandingkan misalnya dengan sains empiris, misalnya fisika misalnya, orang mungkin akan bertanya sekarang, apakah kedepannya nanti orang tidak akan ragu terhadap fisika kuantum atau fisika yang dikembangkan oleh Einstein berdasarkan perjalanan dari fisika itu sendiri, mulai dari teori yang dikembangkan oleh ilmuwan Katolik, ya, pada masa skolastik, yaitu seperti teori geosentris, yaitu bahwa pusat tata surya itu adalah bumi, dan itu kemudian bertahan selama 1000 tahun. Tetapi dengan munculnya Nikolaus Kopernikus dan kawan-kawan, teori tersebut dijungkalkan dan kemudian muncullah yang disebut teori heliosentris, bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari, bukan bumi. Nah, kemudian teori ini kemudian berkembang dan terakhir dengan munculnya Newton yang menggagas gravitasi, dan kemudian Newton itu kemudian menjadi klasik dengan munculnya teori dari relativitas dari Einstein. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa fisika yang digagas oleh Einstein kedepannya nanti tidak akan diragukan? Apa ada jaminan? Nah, jadi kalau kemudian kita tidak mendasarkan sains tersebut pada pijakan-pijakan filosofis, maka seorang bisa tinggal di dalam keraguan tersebut sehingga tidak percaya semua perkembangan dalam pengetahuan. Yang kedua adalah bahwa di dalam filsafat itu, ya, selain optimisme terhadap pengetahuan yang dikembangkan, ya, kita juga bisa lebih arif terhadap situasi dan lingkungan di mana kita hidup. Kita tahu bahwa sains empiris yang berkembang yang didasari dari pijakan filsafat positivistik, yang kemudian memandang alam ini serba materi saja, sehingga alam dilihatnya dalam kerangka teknologis dan eksploitatif. Tetapi kita lihat akibatnya kemudian adalah krisis ekologi yang muncul sekarang, ya, banjir di mana-mana, kemudian tidak menentunya musim seperti ini, ya, sekarang sudah sering hujan, tetapi di lain sisi kita mungkin menganggap belum masuk musim hujan, ya. Kemudian gempa di mana-mana, kemudian tanah longsor dan sebagainya. Artinya apa? Itu adalah hasil. Apakah kita kemudian akan berpandangan bahwa
sains dan teknologi yang kemudian kita gunakan sekarang ini itu sudah cukup arif atau sudah cukup bersahabat dengan alam. Nah, kalau kemudian kita hanya memandang dari sisi sains dan teknologi, saya pikir itu justru itulah yang kemudian menjadi biang keladi rusaknya alam sekarang ini. Nah, hal itu bisa kita atasi kalau meminjam pemikirannya Syed Hussein Nasr adalah bahwa kalau kita melihat akar-akar permasalahan ekologi, itulah yang kemudian bisa menjadi solusi kalau persoalan tersebut dilihat dari sampai pada akar-akarnya. Nah, tapi kalau hanya sekedar isu yang tampak saja, ya, atau tidak dilihat sampai akar-akarnya, maka sulit untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan ekologis ini secara lebih lebih berkelanjutan, ya. Nah, itu tentang tentang isu ekologi. Yang kemudian selanjutnya adalah filsafat juga cukup akrab dengan isu-isu yang menjadi isu-isu praktis, ya, yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian. Jadi bukan hanya persoalan-persoalan universal, isu-isu praktis seperti misalnya tentang ekonomi, ya, tentang politik sosial, apalagi keagamaan, ya. Ya, kita tahu tentang ekonomi, ya, ada dua teori ekonomi yang paling berkembang sejarah, yaitu yang pandangan yang melihat segala sesuatu itu yang hanya berdasarkan moral, ya, yang melihat bahwa tumpukan yang melihat manusia itu serba optimis bahwa secara persaingan dan kebutuhan pasti manusia bisa berdamai, sehingga kita harus memperlakukan sama semua orang, ya, untuk pemenuhan ekonominya, ya, tanpa peduli orang yang banyak modal dan orang yang lemah modalnya, dengan asumsi bahwa semua orang itu pasti baik, semua orang pasti itu saling mengasihi. Tapi buktinya sekarang adalah orang-orang atau ekonom pelaku ekonomi yang bermodal besar dengan yang bermodal kecil, ya, tentu kita saksikan sendiri, ya, bagaimana ketimpangan sosial yang sekarang. Nah, kemudian, di sisi lain yang bertentangan dengan itu ada teori ekonomi yang mengembangkannya secara berbeda, yaitu yang melihatnya itu justru tidak optimis melihat manusia, bahwa manusia itu jahat sehingga harus dikontrol, ya, negara harus mengontrol dalam hal ini, sehingga kemudian manusia tidak boleh diberikan kebebasan ekonomi, semua harus serba sama, semua harus serba rata. Jadi ada yang menggagas ekonomi sama rata, sama rasa. Nah, sekarang bagaimana filsafat Islam berbicara tentang hal itu? Nah, Islam kemudian menawarkan, ya, jangan menumpuk-numpuk harta, ya, silakan berusaha, tetapi jangan menumpuk-numpuk harta. Ya, itu kita bisa saksikan seperti di surah Al-Humazah, ya, tentu yang hadir di sini sudah bisa sering membacanya dengan baik, ya. Nah, kemudian isu-isu seperti isu-isu politik, masalah kepemimpinan. Siapa sebenarnya yang berhak memimpin? Tentu banyak teori yang muncul. Kalau Plato misalnya hanya seorang filosof yang boleh memimpin. Kemudian pandangan lain mengatakan bahwa harus golongan tertentu yang memiliki keistimewaan yang biasa disebut aristokrasi. Kemudian ada pandangan lain yang mengatakan bahwa dia harus seorang raja yang merupakan titisan Tuhan di muka bumi ini. Nah, ada banyak sekali pandangan-pandangan. Nah, kemudian sampailah pada misalnya tentang isu tentang bahwa yang berhak menentukan suatu negara itu adalah seperti misalnya masyarakat, sehingga berujung pada pandangan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, sekarang di dalam filsafat Islam tentu juga banyak sekali, ya, teori kepemimpinan yang muncul di dalam Islam,
seperti misalnya bahwa yang memimpin itu hanyalah misalnya nabi ya, yang dalam hal ini sudah pernah dipraktekkan oleh di dalam dunia Islam sebagai satu-satunya manusia yang dianggap sebagai panutan di dalam dunia Islam, dan mungkin semua orang Muslim menganggap bahwa memang itulah satu-satunya panutan dan tidak ada lagi panutan yang lain. Yang kemudian dilanjutkan dengan apa namanya teori kepemimpinan dalam Islam itu ada banyak sekali, seperti ulil amri ya, ada juga ya. Kemudian ada seperti teori teodemokrasi ya, bahwa demokrasi itu harus bernafas ilahiyah. Kemudian ada lagi teori apa namanya seperti wilayatul faqih dan macam-macam yang menjadi teori politik ya. Ada seperti ijma ya, tentang bagaimana mengambil kesimpulan, bagaimana mengambil keputusan secara mufakat ya, baik itu secara parlemen yang representatif ataupun referendum. Jadi banyak sekali yang menjadi kemudian ahlul hal wal aqd. Jadi banyak sekali yang menjadi. Jadi sebenarnya filsafat Islam pun juga sebenarnya banyak sekali memberikan tawaran-tawaran di dalam menghadapi isu-isu yang menjadi isu-isu konkret, isu-isu praksis di dalam kehidupan keseharian kita. Ya, saya pikir sudah ini ya. Yang kemudian ya satu lagi ya, kalau kita mau berbicara tentang filsafat Islam secara umum, intinya adalah bahwa filsafat seperti Islam itu kalau filsafat Islam kita tinjau secara umum, filsafat Islam agak berbeda dengan filsafat Barat ya. Kalau filsafat Islam secara definitif mencoba mendefinisikan diri bahwa filsafat Islam itu adalah pengetahuan tentang wujud sebagaimana wujud. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemahaman atau pengertian umum yang tadi, nah seperti apa itu pencarian hakikat ya, secara metodologis dan ilmiah. Nah, filsafat Islam sudah menunjuk wujud yang menjadi hakikat daripada segala sesuatu. Nah, kemudian setelah kita optimis bahwa wujud yang menjadi isu utama, sehingga selanjutnya adalah yang memiliki wujud itu apa? Apakah yang materi saja ataukah yang non materi juga ada? Nah, kalau kita kemudian positif melihat hal ini atau menganggap bahwa non materi juga ada, maka adakah kemudian hubungan di antara keduanya itu? Yaitu apakah materi dan non materi ini kemudian merupakan wujud yang berdiri sendiri tanpa ada kaitan sama sekali, tanpa ada yang mana lebih lemah. Nah, kalau kemudian kita melihat ada hubungan di antara keduanya dalam kerangka kausalitas, maka kemudian hubungan kausalitas atau sebab akibat ini kemudian akan berujung pada suatu sebab utama yang dalam hal ini kita sebut Tuhan di dalam orang-orang yang beragama. Nah, kemudian selanjutnya setelah yakin akan adanya Tuhan, maka pembahasan selanjutnya adalah isu tentang adanya yang disebut wujud-wujud wajib dan ada wujud-wujud mungkin. Artinya ada wujud yang darurat, ada yang wujud yang tidak darurat. Nah, itu isu selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang ada yang disebut sebagai wujud yang tetap dan ada wujud yang berubah. Nah, nanti ini kemudian berefek pada bagaimana melihat dunia itu. Apakah di dunia ini semua serba tetap ataukah di dunia ini terdapat perubahan. Nah, dari sinilah kemudian kita akan melihat bahwa ada pembahasan mengenai wujud potensial, ada wujud kadim, dan ini sekaligus ini juga lah yang menjadi isu yang menjadi pertentangan antara para filosof dan teolog di dalam dunia Islam, yang ada yang melihat bahwa alam ini
sesuatu yang kadim, yang azali, abadi, tetapi ada juga yang melihat seperti kaum teolog yang umumnya berpendapat bahwa alam ini adalah baharu atau hudus, jadi dia tidak kadim, dia tidak azali. Saya pikir demikian ya, Mbak Moderator. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, tentu sangat banyak kekurangannya dan mungkin kelebihannya tidak ada sama sekali. Bahkan barangkali apa yang saya sampaikan tadi itu sudah didengar atau sudah dibaca dan bahkan mungkin teman-teman semua sudah lebih banyak mengetahui dibandingkan saya. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak untuk pematiknya Bapak Miswar Abdullah. Dan luar biasa ya, teman-teman sepertinya sangat lucu gitu dalam menyimak dan mencatat. Jadi pada off cam semua gitu. Karena dan juga saya akan menyampaikan tata cara bertanya ya. Yang pertama raise hand, kemudian saat dipersilahkan silakan bertanya dan akan langsung dijawab. Silahkan Kak Rika. Baiklah, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih kepada Bapak Miswar yang telah memaparkan materi. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa filsafat itu merupakan suatu ilmu yang membahas hakikat dan dicapai dengan pikiran analogis dan sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi pertanyaannya mengenai filsafat Islam di dunia keislaman, terutama di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di saat ini Indonesia, Islam itu merupakan agama yang terbesar di Indonesia, yang mana berarti kuantitasnya cukup tinggi, namun secara kualitas keislaman di Indonesia sangat rendah. Jadi ibaratnya Islam di Indonesia itu menang kuantitas tetapi rendah dalam kualitas. Ini saya dapatkan dari Ustadz yang berceramah. Dan menurut Bapak Miswar, bagaimana konteks filsafat dalam Islam saat ini yang seperti yang saya pahami tadi, yang sudah saya sebutkan, apakah filsafat, pemahaman ilmu filsafat di dunia keislaman, terutama di Indonesia ini, memerosot dan misalkan, maksudnya keislaman di Indonesia ini apakah masyarakat Islam di Indonesia ini tidak memahami ilmu filsafat begitu secara kasarnya. Nah, jikalau iya, apakah hal-hal yang menyebabkan terjadinya hal yang sedemikian itu? Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Ya, oke. Langsung dijawab ya. Oke. Ya. Mengenai kondisi yang ada di Indonesia sekarang ya, kita melihat bahwa di Indonesia ini umat Islam banyak, tetapi mungkin secara kualitas itu jauh atau diungguli ya, bukan mengungguli ya, diungguli oleh umat-umat yang lain. Nah, bagaimana filsafat? Ya, ada bukunya Dr. Bakir ya. Judulnya itu buku saku filsafat Islam ya. Ini saya rekomendasikan sama teman-teman untuk memahami filsafat Islam dengan baik. Buku itu sangat bagus ya, singkat, ya, kecil tapi padat isinya. Nah, di situ beliau menggambarkan bahwa ya tentu di pembahasan awal bahwa khusus di kalangan dunia Islam itu yang menjadi permasalahan memang di dalam dunia Islam, khususnya di Islam Indonesia, lambatnya umat ini berproses ya. Umat Islam yang ada sekarang khususnya di Indonesia itu banyak sangat terobsesi atau terjebak di dalam simbol-simbol atau pemahaman keagamaan yang simplistik ya, yang sederhana, yang mau yang susah ya.
dan kurangnya apresiasi terhadap pemahaman dan penafsiran yang lebih rasional. Ya, tentu dalam hal ini ya, kalau kita berbicara tentang penafsiran dan pemahaman yang lebih rasional, tentu akrab dengan filsafat. Ya, kita coba misalnya dengan apa yang terjadi di pertengahan, ya, abad pertengahan di dunia Islam tentunya, karena abad pertengahan itu kan ada dua ya, ada abad pertengahan di dunia Barat, yaitu di Eropa, dan ada abad pertengahan di dunia Timur, yaitu di Islam, di dunia Islam. Itu kalau di dunia pertengahan itu dianggap age, ya, abad ke-8, karena di situ di abad tersebut banyak apa namanya itu kepercayaan itu banyak dipengaruhi oleh dan sebagainya. Sementara di dunia Islam itu justru berkembang atau mencapai puncak kejayaan, dianggap sebagai masa keemasan dari dalam Islam, di mana lahir pada waktu itu ya secara kekuatan politik sangat kuat, yang kemudian secara peradaban, ilmu pengetahuan itu berkembang luar biasa sampai memunculkan berbagai macam ilmuwan ya di segala bidang ya, baik dari astronomi, fisika, biologi, fisika, filsafat, kedokteran, dan ilmu-ilmu tradisional Islam seperti fikih dan pemahaman teologi, banyak sekali. Nah, ini salah satu yang dianggap memicu itu adalah munculnya masuknya filsafat di dalam Islam. Ya, tentunya kita dalam hal ini kita tidak bisa hanya menganggap bahwa itu salah satu pemicunya, tetapi filsafat cukup andil ya di dalam hal ini, karena salah satu yang memicu rasionalitas dalam Islam itu adalah berkembangnya filsafat. Akan tetapi ya, seperti saya sebutkan di awal-awal pembahasan bahwa ada dua pemicu berkembangnya filsafat dalam Islam, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Di internal sendiri ada dua ya, ada kondisi geografis dan politik dan sosial. Tapi di dalam teks-teks Islam sendiri itu ada ya, bukan berarti bahwa itu filsafat itu murni dari luar ya. Kalau kita kembali ke makna filsafat, makna asal katanya sebagai cinta kebijaksanaan, sebenarnya tujuan daripada filsafat itu adalah ya tadi ingin menjadi orang yang bijaksana. Tetapi ya karena kebijaksanaan itu tidak mudah diraih, maka orang mencoba mencintai kebijaksanaan dulu. Nah, sementara kebijaksanaan itu juga banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Kata bijaksana malahan menurut siapa itu? Menurut Prof. Quraish Shihab itu berapa kali disebutkan di dalam Al-Quran itu? Mungkin sampai 20 kali ya disebutkan. Nah, salah satu yang menyebut bijaksana hanya surah Luqman ayat 31, surah Luqman, yaitu surah yang ke-31 ayat 12, yang artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Luqman, yaitu hikmah. Hikmah artinya bijaksana. Artinya bahwa Luqman ini diberikan kebijaksanaan, makanya disebutlah sebagai Luqman sang bijak, Luqmanul Hakim. Nah, kemudian selanjutnya itu dikatakan bersyukurlah kepada Allah. Artinya apa? Filsafat itu, kebijaksanaan itu membuat orang bisa bersyukur. Mengapa? Menurut Prof. Quraish Shihab bahwa hikmah itu masih satu akar kata dengan kata hukum. Hukum itu artinya pelarangan. Nah, pelarangan ya sesuai dengan makna katanya itu yang kemudian kita gunakan prinsip hukum yang dimana banyak larangan, aturan dan segala macam. Nah, hikmah nantinya akan bermakna sebagai orang yang mampu mengendalikan diri. Artinya apa? Bahwa orang yang bijak itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri sehingga dia bisa bersyukur. Artinya apa? Ketika Anda belajar filsafat Islam, filsafat yang religius tentunya, karena banyak aliran di dalam filsafat, bisa disebut filsafat itu adalah daerah tak bertuan, bisa saja siapa saja bisa masuk, tergantung fondasi yang dia gunakan. Kalau fondasi yang kuat, fondasi yang lemah, fondasi empiris atau fondasi yang rasional, nah tentu itu memiliki implikasi yang macam-macam, yang berbeda-beda ya. Nah, kalau filsafat yang religius, terutama filsafat Islam ya, sesuai dengan yang
digambarkan oleh Al-Quran, dan ya yang saya alami juga, bukan berarti saya seorang filosof ya, bukan berarti saya sudah pandai bersyukur, tetapi saya melihat ada perbedaan antara sebelum saya belajar filsafat dengan setelah belajar filsafat. Nah, jadi ya kalau memang mau membuktikan, ya tentu coba sendiri seperti itu. Hanya itu yang bisa dikatakan, cobalah seperti itu. Cobalah mencoba mendalami isu-isu filsafat dengan baik. Nah, itulah yang kemudian nah, salah satu juga yang menjadi mengapa umat Islam itu banyak tertinggal, menurut seorang tokoh ya yang bernama Fazlur Rahman, ya beliau adalah seorang intelektual Muslim kontemporer yang sangat terkenal, tapi beliau sudah wafat. Ya, beliau berasal aslinya dari Pakistan, tapi mengembangkan karir di Amerika. Beliau mengatakan bahwa salah satu yang menjadi pemicu mundurnya dunia Islam itu adalah karena orang-orang Islam menjauhi filsafat. Ya, tidak bisa dipungkiri, ya, seperti yang kita ceritakan tadi, bahwa kritikan Imam Ghazali terhadap filsafat itu juga memiliki andil, ya meskipun filsafat tidak mati secara mutlak, tetapi orang-orang di belakangnya kemudian, ya generasi selanjutnya kemudian lebih memilih untuk mendalami ilmu-ilmu lain dan meninggalkan filsafat. Nah, itu kemudian menimbulkan kejemudan di dalam berpikir, ya, ketidakinginan untuk berkembang, ya karena penyakit, ya yang menjadi ketika filsafat dijauhkan dari agama, tidak ada lagi nalar kritis untuk melihat keberagaman kita waktu. Jadi tidak ada kontemplatif untuk melihat sejauh mana kualitas keberagaman seseorang. Tidak ada lagi, ya bukan orang lain, ya, tapi pada diri sendiri. Jadi ketika kita menganut agama, kita merasa bahwa saya sudah sampai pada titik keagamaan yang bisa dikatakan puncak, ya. Padahal siapa yang bisa menilai itu? Bukankah di agama sendiri ada berbagai macam varian penafsiran, ada berbagai macam aliran. Menganut Islam, menganut agama, tidak bisa dipungkiri bahwa kita terjebak dalam aliran-aliran tersebut. Tidak ada orang yang keluar dari aliran, bisa dipastikan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang belajar agama Islam pada hari ini langsung, semuanya berasal dari turun-turun ulama, belajar dari ulama, guru-guru, ya guru ngaji, guru sekolah, guru agama sekolah, yang dimana mereka semua dari pemahaman yang berbeda-beda tersebut. Siapa yang bisa jamin satu pemahaman itu lebih benar ketimbang pemahaman yang lain? Nah, artinya apa? Bahwa filsafat adalah dia mencoba melihat kualitas keuangan seseorang atau diri sendiri itu secara kritis, bahwa apakah saya sudah benar beragama pada hari ini? Kenapa misalnya saya tidak mencoba melihat aliran lain yang model beribadahnya juga lain? Jangan-jangan itu yang betul. Artinya apa? Di dalam berfilsafat itu, ya kita diajak, kita diajarkan untuk melihat secara metodologis di mana metode ini itu kaya, tidak satu, ya. Seperti ada sumber-sumbernya saja itu macam di dalam filsafat itu. Ada sumber panca indera, ada sumber rasionalis, rasio atau akal. Rasio pun juga bertingkat-tingkat. Ada rasio yang rendah atau biasa disebut rasio instrumental, ada rasio intelek. Nah, kemudian ada pengalaman intuitif. Nah, ini adalah semua sumber-sumber epistemologi pengetahuan di dalam filsafat Islam. Nah, kalau kita terjebak untuk memutlakkan satu pemahaman keagamaan kita, nah disitulah kemudian kita ada filsafat atau tidak membuat, atau disitulah kemudian filsafat tidak mewarnai hidup kita. Belum lagi kalau kita berbicara metodologi di dalam filsafat itu cukup banyak, ya. Ada metodologi, ada metode empiris, ada metode rasionalisme, ada metode bayani, ada metode irfani, macam-macam. Nah, artinya apa? Dengan ketika orang terbiasa mempelajari filsafat atau menggunakan metode yang digunakan di dalam filsafat, maka
dia akan melihat sesuatu atau pengetahuan itu optimis, tetapi optimisme tersebut tidak membuatnya terjebak untuk memutlakkan suatu pandangan. Sehingga apa? Di dalam optimisme itu tetap terbuka pemahaman-pemahaman lain, terbuka pengayaan terhadap berbagai macam dimensi terhadap suatu pengetahuan atau pemahaman keagamaan. Nah, itulah yang kemudian mengapa saya mengatakan filsafat tetap dibutuhkan. Nah, sayangnya adalah bahwa kita di Indonesia memang cukup akrab ya. Kita justru firasat ya. Tetapi firasat. Nah, artinya apa, kita lebih cenderung menggunakan semacam perasaan bisikan, dan di mana kemudian tidak dan itu banyak terpengaruh dengan kondisi yang ada kita di sini yang berkembang, misalnya seperti tahyul dan macam-macam, atau suatu ajaran nenek moyang yang mungkin tidak jelas ya, dan itu juga tentu tidak semua seperti itu. Ada juga ajaran-ajaran nenek moyang jelas. Maksud saya adalah bahwa tidak bisa pungkiri bahwa banyak ajaran-ajaran yang berkembang di Indonesia ini yang dianggap sebagai bagian dari budaya, padahal itu adalah sebuah vaksinasi budaya atau budaya yang disuntikkan, karena kita tidak bisa pungkiri kita pernah didiami oleh bangsa lain selama sekian puluh dan bahkan ratusan tahun, dan itu yang kemudian melakukan pembelokan budaya yang membuat kita hari ini sulit untuk melepaskan diri atau menjadi dewasa dalam hal ini. Saya pikir seperti itu ya. Ya, gimana, moderator? Bagaimana? Kak Rika? Baik, Kak, sudah jelas. Tanya lagi, Kak. Mohon maaf, saya yang lain dulu ya. Yang bertanya dulu tidak, teman-teman? Sepertinya belum ada ya. Jadi silahkan Kak Rika. Pertanyaan yang berikutnya, Pak. Jadi saya pernah hanya mendengar saja mengenai ilmu mantik, yaitu ilmu mengenai olah pikir atau apa begitu, Pak. Jadi sebelum mengenai kaitan ilmu filsafat dengan ilmu mantik, sebaiknya yang dipelajari terlebih dahulu itu keilmuan yang mana, Pak? Dan untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai pembersihan jiwa. Jadi apakah orang yang belum melakukan pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, apakah dia mengalami kesulitan untuk berfilsafat? Ya. Itu saja. Ya, langsung jawab ya. Ya. Mengenai filsafat dengan ilmu mantik ya. Sebenarnya kalau bisa sebut adalah usahakan antara dengan filsafat, sebenarnya karena ya, bisa kita bilang penerjemahan yang pernah dilakukan di dalam dunia Islam yang diterjemahkan sedikit-sedikit barangkali ya, misalnya kitab mantik Aristoteles ya, seperti Organon judulnya. Kalau kita kembalikan ke Yunani, ke Aristoteles, di Aristoteles sendiri itu karya monumentalnya yang berjudul Organon itu tidak terpisah antara filsafat dengan ilmu mantik atau biasa disebut dalam hal ini logika. Bahkan bisa disebut logika itu adalah filsafat berpikir. Atau seperti ini ya, misalnya saya justru curiga, ini baru kecurigaan, kenapa curiga? Karena belum harus didukung oleh data-data, analisis, kesimpulan, dan diuji secara ilmiah, bahwa saya curiga bahwa logika itu merupakan akumulasi dari filsafat Aristoteles. Artinya, apakah Aristoteles sendiri ketika mengembangkan filsafat yang dia jadikan acuan pemikiran, apakah dia memulai dari logika ataukah justru logika itu menjadi
implikasi dari pemikiran filosofis Aristoteles. Boleh jadi malah yang kedua tadi, bahwa dia ada implikasi, sehingga apa? Tentu tidak mesti orang apa dari logika ya, kalau saya ya kalau saya sesuai pengalaman ya yang mana saja yang kita minati. Karena kenapa? Ada orang yang senang ya dengan kerangka sistematis, tetapi ada juga orang yang tentu ingin yang memulai dari jadi wacana secara umum dulu, ya, yang kemudian nanti setelah itu kemudian baru mensistematiskan apa yang dia pahami. Tetapi kalau memang urutannya ya memang sebaiknya logika dulu. Kenapa? Logika itu yang menjadi kerangka analisis di dalam pemikiran filosofis yang dikembangkan oleh para filosof. Ya, jadi hampir semua para filosof itu memiliki kerangka berpikir tersendiri, yang memiliki logika tersendiri ya. Seperti misalnya Hegel misalnya ya, dari Jerman yang biasa disebut logika dialektik ya, yang kemudian dipakai oleh Karl Marx untuk mengembangkan filsafisme yang kemudian berkembang menjadi idealisme dan komunisme nantinya. Nah, jadi memiliki kerangka tersendiri. Jadi sama juga dengan di dalam filsafat Islam ya. Filsafat Islam seperti yang dikembangkan oleh aliran lain seperti Iluminisme, Iluminasi, ya, dia juga memiliki logika tersendiri yang agak berbeda dengan yang memiliki perbedaan tentunya ya, tetapi tidak bukan perbedaan secara 180 derajat, banyak juga kesamaan. Nah itu menurut saya, jadi tergantung apa yang di mana minat kita, karena minat seseorang juga tidak bisa dipaksakan. Kalau untuk belajar filsafat misalnya dia harus mulai dari logika dulu, kemudian kalau filsafat ya bisa juga mungkin dibalik sistematikanya nanti ya. Jadi cukup mengenal isu-isunya dulu, bisa seperti itu. Nah kemudian tetapi ya sebidang tadi, kalau sistematikanya ya sebaiknya dari logika dulu kalau memang mau sistematis. Nah kemudian masalah tazkiyatun nafs tadi ya, masalah tazkiyatun nafs, apa sebenarnya yang disebut tazkiyatun nafs dan jiwa tadi? Apakah kemudian ketika kita tidak membersihkan jiwa, kita tidak bisa berpikir dengan baik? Nah, jadi seperti ini ya, kalau saya logika yang Aristoteles ya, yang biasa disebut ilmu mantik, yang puncak yang lebih banyak dipakai orang itu biasanya adalah logika formal, yang melihat sebuah bentuk argumentasi itu dari segi susunannya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi susunan yang dia lihat, sementara isinya di dalam biasanya tidak terlalu dipersoalkan. Kalau susunannya sudah benar, maka kemungkinan besar kesimpulannya secara formal itu juga benar. Tetapi dari segi konten, nah itu yang harus dilihat dulu. Misalnya, saya bisa membuat konten seperti ini. Misalnya, semua manusia pernah berbuat salah. Misalnya, itu adalah premis mayor. Ya. Kemudian, di premis minor, saya mengatakan begini, Nabi adalah manusia. Berarti Nabi salah kalau seperti itu. Nah, dari segi forma, dari segi susunan, itu kelihatan sudah benar. Tapi dari segi konten, nah ini yang mungkin bermasalah bagi kelompok tertentu misalnya. Karena tidak semua kelompok sepakat bahwa Nabi salah. Ada yang justru mensucikan Nabi, bahwa Nabi itu ya tidak boleh salah. Kalau salah ya ngapain kan panutan kayak begitu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, konten-konten seperti itu hanya dicapai ketika kita memiliki pemikiran yang bersih, ya, jiwa yang bersih. Karena kenapa? Antara jiwa dan pikiran sebenarnya apa bedanya sih sebenarnya? Saya bisa mengatakan bahwa untuk sementara ini ya, karena ini tentu belum final, bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasad dan kemudian ada unsur ruh.
Nah, kemudian ruh ini ketika dia berpikir, maka kita sebutnya akal. Ruh ini ketika dia berurusan dengan unsur-unsur jasad, maka dia disebut jiwa. Jadi pada dasarnya substansinya sama seperti itu. Artinya apa? Dengan jiwa yang bersih, maka pikiran juga akan tercapai dengan cemerlang. Nah, sekarang bagaimana dengan tazkiyatun nafs tadi? Bagaimana cara pembersihan jiwa? Nah, menurut ulama-ulama akhlak, ya, ulama-ulama moral di dalam Islam, ada dua jalan utama yang harus dilakukan. Pertama, ada yang disebut takhliyah ya, pakai kho ya, takhliyah, dan ada yang disebut tahliyah. Ya, tahliyah pakai ha biasa. Nah, takhliyah itu mana? Takhliyah itu ya istilahnya pembersihan ya, artinya jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, itu yang disebut takhliyah. Nah, kemudian tahliyah itu adalah yaitu menghijiwa dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Menurut ulama akhlak bahwa harus melakukan pembersihan dulu, penjauhan diri dulu dari al-tahliyah dulu sebelum tahliyah, karena tidak ada si jiwa perbuatan-perbuatan yang terpuji kalau masih kotor, tidak ada gunanya. Ya sama saja kita mendekor suatu ruangan dengan cantik, tetapi banyak debu dan segala macam, itu tidak berguna sama sekali. Karena kenapa? Masih kelihatan kotor. Akan tetapi juga akan terasa hampa ketika hanya bersih, tetapi tidak dihiasi dengan hiasan-hiasan yang menarik tentunya. Jadi dua ini harus dipadukan. Nah sekarang bagaimana cara untuk tahliyah itu, yaitu pembersihan jiwa. Nah sebagian, ya tidak semuanya tentunya, ahli mistikus di dalam Islam, ya terutama di tasawuf dan irfan, mengatakan bahwa caranya adalah dengan hidup zuhud. Ya. Zuhud yaitu, apa itu zuhud? Nah, sederhananya zuhud adalah menjauhi dunia. Ya, artinya zuhud itu tidak hubbud dunia, tidak cinta dunia. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan cinta dunia? Apa hidup miskin papa, tidak punya harta sekali? Ya bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, tidak hubbud dunia atau zuhud dalam hal ini adalah bahwa apa yang disebut dunia itu yang harus kita paham dulu, bahwa apa yang disebut dunia itu segala sesuatu yang membuat kita lupa dan berpaling dari Tuhan. Nah itulah yang disebut dunia. Jadi apapun itu, bisa macam-macam, bahkan bisa diri sendiri. Kalau ada yang sangat yang apa namanya itu ya, yang cinta diri sendiri, apa lagi namanya? Saya lupa ya. Bukan, Kak. Ya. Narsis. Narsis seperti itu. Itu kan bisa seperti itu, membuat dia lupa pada Tuhan. Dia menganggap bahwa dirinya yang paling cantik, dirinya yang paling indah di dunia. Selain itu tidak ada lagi. Nah itu juga bisa seperti itu. Bahkan menurut satu riwayat ya, salah seorang tokoh sufi yang bernama Fariduddin Attar, beliau bernama Fariduddin Attar, digelari Attar itu dalam bahasa Arab artinya minyak wangi. Kenapa disebut Attar? Pertama karena memang beliau itu saudagar minyak wangi, pengusaha minyak wangi. Yang kedua namanya dianggap harum di dalam dunia tasawuf dan irfan, sehingga gelar Attar itu cocok dengan beliau. Nah karena beliau saudagar, maka beliau orang kaya. Tapi beliau adalah tokoh sufi, itu gimana itu? Itulah yang kemudian buat seorang darwis, kalau di dalam dunia tasawuf itu orang yang biasa mengadakan perjalanan, tidak punya harta benda, meninggalkan istilahnya mereka mencoba menampilkan sisi ketidakcintaannya dengan mengembara kemana-mana, tidak bawa harta dan segala macam. Itu disebut darwis. Nah, ada seorang darwis yang mengkritik oleh dia mengatakan bahwa Attar, Anda ini bagaimana? Anda seorang sufi tetapi kaya seperti ini. Apa Anda tidak malu pada Tuhan? Nah, Attar yang saya ingat waktu itu diam saja. Setelah itu kemudian darwis itu mau pergi ke. Nah, Attar tanya, mau kemana? Ke pasar. Ngapain di pasar? Saya lupa mangkok ya. Mangkok saya itu yang biasa saya minta sedekah ya. Kan darwis seperti itu karena tidak punya apa-apa kemana-mana. Jadi hidupnya bergantung pada sedekah dan infak dari orang lain.
Nah, Attar kemudian menawarkan, kan banyak mangkok di sini, boleh bawa ya saja yang mana yang kau suka. Darwis itu mengatakan, tidak, saya cuma ingin mangkok yang itu yang biasa saya bawa. Nah, dalam hati Attar mengatakan, ternyata engkau yang cinta dunia, artinya tidak bisa hidup tanpa mangkok itu. Padahal sudah bermiskin-miskin seperti itu. Artinya miskin papa dan tidak punya apa-apa belum tentu membuat seseorang tidak cinta dunia. Dan kekayaan belum tentu membuat orang lupa pada Tuhan. Yang jelas, hubbu dunia itu adalah terus-menerus hubbu dunia itu adalah segala sesuatu apapun itu yang membuat seseorang berpaling dari mengingat Tuhan. Nah, itulah yang disebut hubbu dunia. Nah, kalau harta benda dan segala macam itu tidak membuat orang lupa pada Tuhan, ya itu tentu tidak hubbu dunia namanya seperti itu. Nah, itulah yang cara untuk hidup zuhud, cara untuk melakukan takhliyah, cara untuk melakukan pembersihan jiwa. Salah satu cara tentunya, tentu ada cara-cara lainnya. Tentu bergantung ya. Biasanya kalau di dalam tasawuf itu ya dia kalau terkait dengan kelompok-kelompok tertentu, nah dia akan bergabung dalam satu tarekat, dan tarekat-tarekat itu memiliki cara-cara yang mungkin berbeda-beda, tetapi tidak sampai bertentangan antara satu dengan yang lain. Saya pikir seperti itu ya tentang masalah tazkiyatun nafs. Ada tanggapan, Kak? Bagaimana? Baiklah, Kak Aprilia, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk Bapak Miswar atas penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Oke. Saya buka satu lagi penanya terakhir. Silahkan jika ada teman-teman yang masih Oh ya, ingin tadi bertanya. yang bertanya itu namanya siapa tadi yang bertanya? Dari mana? Boleh saya tahu asalnya? Rika Aprilia, Pak, dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Oh, Sumatera bagian ya, dulu Sumatera Selatan ya. Iya, Pak. Ya, saya ada beberapa orang teman dari sana. Oke, makasih. Sama-sama, Pak. Apakah tidak ada? Sepertinya sudah tidak ada ya. Berarti kita cukupkan saja. Sepertinya Pak, karena memang peserta di seminar hari ini itu ada dari 3 wilayah di Indonesia, Pak. Ada waktu Indonesia Barat, berarti sekarang sudah mau jam 9, kemudian waktu Indonesia Tengah, berarti sudah jam 10, dan di Ya. Indonesia Timur jam 11 Sudah, malam 11 gitu. ya, betul. Iya, begitu. Baik. Oh ya, betul ya. Mungkin Bapak ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, mengenai filsafat, khususnya filsafat Islam atau filsafat religius apapun ya sebenarnya, tentu sangat banyak di dunia ini, tetapi khususnya dalam filsafat Islam, filsafat secara umum tentu kita sangat butuhkan karena sesuai dengan karena dia bekerja pada level dasar ya, level level pijakan pada maka dia bisa masuk ke pengetahuan, sehingga bisa disebut bahwa setiap pengetahuan itu bidang apapun pasti ada filsafatnya, ada filsafat politik, ada filsafat sosial, bahkan di mata kuliah saya dulu namanya filsafat antropologi dan macam-macam ya, filsafat dakwah dan sebagainya, dan ya, filsafat ekonomi dan sebagainya. Nah, artinya apa? Filsafat ini memang sangat dibutuhkan di setiap lini kehidupan, sehingga semua bidang kehidupan itu memiliki filsafat. Nah, dengan saya bisa saya katakan dengan mempelajari filsafat ini dengan sangat mudah kita bisa mampu mengetahui atau memahami perkembangan suatu ilmu dengan baik ya. Kita hanya ambil contoh saja, saya tidak mencontohkan diri sendiri, tapi saya mencontohkan salah seorang tokoh ya yang muncul di di pentas nasional ya, yang dikenal sebagai dosen filsafat, tetapi beliau sangat fasih berbicara tentang politik, hukum, budaya dan sebagainya. Ya, tentu kita sudah, kalau yang sering mengikuti pentas nasional itu, tokoh namanya saya bisa saja RG, gitu ya, tahu semua siapa beliau itu. Nah, beliau dikenal sebagai dosen filsafat, tapi
beliau sangat pasti berbicara semua bidang, mulai dari perkembangan sains, teknologi, sosial, politik, dan lain-lain. Karena kenapa di dalam filsafat itu kita mempelajari dasar-dasar dari segala macam persoalan, karena dia bekerja pada level dasar, ya, maka semua persoalan itu bisa dianalisis dengan baik. Karena kenapa? Secara objek, objek kajian utama filsafat itu adalah Tuhan, manusia, dan alam, dan semua objek pengetahuan yang berkembang pada hari ini tidak lepas dari 3 objek tersebut. Nah, tinggal kemudian ada yang saya pikir seperti